Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Apa kabar sahabat Sonora? Senang sekali saya hadir kembali pada sore hari ini dalam program Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di sore hari. Satu program yang kami sajikan untuk Anda dengan mengajak berbincang sosok-sosok inspiratif dengan kiprah dan perannya. Dan sore hari ini saya sudah kedatangan dua tamu istimewa yang akan membahas tentang ketersediaan pangan di Jakarta, kemudian kualitasnya, keamanannya, dan tidak tanggung-tanggung ini langsung adalah orang-orang yang memiliki peran strategis di PD Perumda Dharma Jaya, ya, salah satu BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta. Kita sapa langsung dua tamu istimewa saya. Yang pertama adalah Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Pak Raditya Endra Budiman. Pak Radit, apa kabar Pak Radit? Alhamdulillah, baik-baik. Selamat datang di Sonora, Pak. Dan selain Pak Radit juga ada Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Pak Irwan Nusyirwan. Pak Irwan, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir. Dan sahabat Sonora, protein tentu sangat penting sebagai salah satu elemen pemenuhan gizi 4 sehat 5 sempurna kalau dulu ya. Sekarang kita kenal dengan gizi seimbang. Dan salah satu komoditas yang penting untuk sumber protein adalah daging. Nah, bagaimana daging di Jakarta ini kemudian aman pasokannya, terjaga kualitasnya, dan sehat untuk kita konsumsi. Kita akan membahasnya sore hari ini bersama dengan Pak Radit dan Pak Irwan. Tapi saya boleh dong menyambut dua tamu saya ini dengan satu pantun, boleh Bapak-bapak? Boleh dong, harus itu. Ya, ada cewek cantik, jangan asal lirik. Cakep. Daging sapi enaknya dibikin steak. Artinya, Bapak Ibu jangan pada berisik. Kita sambut Pak Radit dan Pak Irwan yang asik-asik ini. asik. Nanti boleh dibalas Pak. tapi mungkin sebagai perkenalan pertama saya boleh izin juga Pak Radit untuk cerita tentang Dharma Jaya ini Pak. Jadi PD Dharma Jaya ini perusahaan daging singkatannya Pak, PD-nya. Bukan ya? Atau apa Pak? Sebenarnya sekarang namanya udah berubah. Dulu memang namanya PD Dharma Jaya. Oke. Tapi sekarang sudah berubah menjadi Perumda Dharma Jaya. Oke. Nomenklaturnya udah berubah. Saya salah maaf Pak ya. Enggak apa-apa, memang dulu namanya PD Dharma Jaya benar. Dulunya lagi malah Jagal Cakung namanya. Gitu. Jadi enggak salah juga gitu. Cuman memang sekarang namanya Perumda Dharma Jaya. Siap. Nah, Perumda Dharma Jaya itu adalah satu dari 3 BUMD Jakarta yang bertanggung jawab untuk memastikan ketahanan pangan. Kalau Dharma Jaya khususnya adalah protein hewani, gitu. Ada food station satunya dan satu lagi juga ada Pasar Jaya. Food station untuk nabati, Pasar Jaya untuk pengelolaan pasarnya. Siap. Jadi itu tupoksi perannya strategi sebetulnya Pak ya, memastikan ketersediaan daging terutama ya Pak. Dagingnya apa saja Pak yang di handle? Ya, semua protein hewani ya. Maksudnya memang kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketersediaan daging di Jakarta itu selalu ada, gitu. Walaupun sebetulnya ketersediaan itu juga ada di subsidi, bukan di subsidi, ada di apa namanya? Dipenuhi juga oleh teman-teman dari swasta, tapi kami juga selalu standby seandainya terjadi kekurangan stok di Jakarta. Apalagi di menjelang Ramadan, tinggal menghitung hari Pak, kemudian juga Lebaran, tentu kebutuhannya akan naik. Dan Jakarta ini kan salah satu mungkin provinsi yang kebutuhan dagingnya sangat tinggi ya Pak ya, dengan jumlah populasi yang juga cukup besar. Mungkin Pak Irwan juga boleh cerita Pak, proses bisnis dari mulai Perumda Pasar Dharma Jaya ini kemudian mengadakan sampai kemudian sampai ke tangan konsumen, ke masyarakat, itu seperti apa sih Pak? Iya. Untuk Dharma Jaya sendiri sebetulnya kita juga udah cukup siap untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Karena memang kecukupan stok kita sudah kita jaga sampai 3 sampai 4 bulan. Kenapa? Karena memang untuk menjaga stabilitas pangan dan juga pasti untuk menjaga stabilitas harga. Kita beli baik itu dari importasi langsung, baik berupa sapi hidup maupun sapi dalam bentuk beku, ataupun kami beli lokal untuk beberapa komoditi protein hewani lainnya, baik itu sapi, ayam maupun ikan. Jadi untuk masyarakat Jakarta kami juga menyediakan untuk masyarakat sebagai masyarakat yang memiliki kartu seperti KJP, itu kami punya juga programnya pangan bersubsidi. Tapi untuk sampai ke masyarakat juga selain itu kami punya bazar-bazar, ada juga di baik itu bazar yang sifatnya kita keliling di kecamatan, RPtra ataupun lokasi-lokasi yang dibutuhkan masyarakat, ataupun kami juga
bekerja sama dengan pihak-pihak Modern Channel. Saya Modern Channel yang ada di Jakarta. Jadi dan itu juga kami juga mensuplai ke Horeca atau segala macam. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu pergi ke supermarket, beberapa supermarket, sebetulnya itulah kontribusi ke Dharma Jaya supaya harganya tetap stabil ketika membeli daging di pasar tersebut. Sebetulnya daging dari Dharma Jaya juga sebagian ya gitu. Dari harga dari Dharma Jaya per kilonya berapa, Pak? Harga Dharma Jaya cukup stabil. Oke. Harga yang kalau saya sebut harga ini belum tentu besok sama. Iya. Kalau jam lain sama gitu. Karena memang harga sapi ini sangat banyak sekali pengaruhnya. Jadi apapun yang terjadi, harga Dharma Jaya tetap sesuai dengan standar ketentuan yang diberikan kepada kami dan Kementan seperti daging hidup sudah Januari kemarin sudah ditentukan maksimal segini dan komitmen tuh melalui Pak Dirut juga udah cross statement kalau harga kami akan lebih murah daripada Gauspindo. Dan juga yang kedua pasti harga kami terjangkau lah dibanding masyarakat dibanding dengan komoditas lainnya karena kami tahu yang kami serve adalah masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta, jadi nggak usah khawatir ya Pak ya. Ramadan, Lebaran terjamin. Terjamin, Daging, dijamin. Rendang aman ya Pak ya. Insya Allah aman. Jangan cuma itu hatinya, lalu bagian-bagian yang rendang kita siapkan udah semua. Oke. Pak Dirut nih, ini kan sejak Bapak memimpin Dharma Jaya, saya lihat ada banyak transformasi Pak, termasuk juga ada logo baru ya, mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, boleh dijelasin nih Pak ke sahabat-sahabat Sonora transformasi ini, kemudian juga kontribusi Dharma Jaya dalam rantai memastikan ketahanan pangan khususnya di Jakarta Pak, yang berkelanjutan secara secara bisnis begitu ya, seperti apa Pak? Iya, memang belakangan ini beberapa tahun belakangan ini memang kita mulai memfokuskan juga untuk sisi dari komersial. Jadi Dharma Jaya itu punya dua sisi, baik yang satu adalah penugasan, yang satu lagi komersial murni. Nah, untuk yang komersial murni ini memang sedang kita kejar untuk meningkatkan penjualannya. Siap. Gitu ya. Dan oleh karena itu maka kemarin kita ciptakanlah produk dengan brand tertentu. Itu yang akan kita pasarkan secara komersial. Nah, kalau untuk penugasan ya tadi seperti disampaikan sama Pak Dirbis bahwa kita juga ada penugasan di program pangan murah. Gitu. Jadi memang ada dua sisi antara penugasan dan juga komersial. Lalu untuk keberlanjutan ya tentunya kita memastikan ketersediaan stok, pembeliannya juga berkelanjutan supaya itu tadi karena tugas kita menjaga ketahanan pangan, memastikan stok ada dan oleh karena itu kerjasama tetap kita lakukan baik itu kita impor sendiri maupun juga dengan daerah. Jadi ada kerjasama antar daerah. Tentunya itu program yang kita lakukan untuk sebagai program kerjasama untuk teman-teman di daerah juga gitu. Jadi memastikan juga kesejahteraan di daerah bisa kita bantu. Jadi ada kolaborasi, tidak kerja sendirian ya Pak. Ini kerja besar karena urusan daging ini urusan banyak orang tentunya Pak ya. Tapi sahabat Sonora, kalau Anda ngikutin berita beberapa hari yang lalu, di bulan Januari ini juga ada satu berita yang cukup kita khawatir ya, soal harga daging yang naik gitu ya, kemudian juga ada katanya demo dari para pedagang. Nah, nanti kita tanya di segmen yang kedua seperti apa sih sebetulnya duduk perkaranya dan ceritanya dan bagaimana peran Dharma Jaya untuk mendamaikan polemik itu. Tetap bersama kami di Ngopi Sore. Saya dan juga Pak Radit, Pak Irwan akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Perumda Dharma Jaya, satu-satunya badan usaha milik daerah yang menjadi pemasok protein hewani terlengkap dan menjadi tonggak keberlanjutan pangan ekonomi di DKI Jakarta. Sejak berdiri pada tahun 1966, kami telah menjalani perjalanan panjang dengan visi yang kuat, yaitu menjadi perusahaan pangan protein hewani terkemuka yang berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian Jakarta. Dengan bangga, kami mempersembahkan serangkaian unit usaha yang membentuk fondasi keberhasilan kami. Unit usaha penggemukan hewan, unit usaha pemotongan hewan, unit usaha produksi, unit usaha pemasaran. Kami menjual dan memantau stok persediaan daging dan ikut serta mensukseskan program pangan murah di DKI Jakarta. Ruangan pendingin. Ruangan pendingin kami memastikan kualitas dan kesegaran. Dengan itu, setiap protein tetap higienis. Jawara sapi, ayam, dan ikan. Dari dapur kami ke meja Anda. Jawara hadir sebagai produk daging olahan yang siap memanjakan selera Anda. Melalui inovasi, transparansi, dan dedikasi kami,
Perumda Dharma Jaya terus berkembang dan memperkokoh komitmen pada integritas dan kualitas. Dharma Jaya, one stop solution, pangan sehat untuk hidup lebih baik. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Oke, sahabat Sonora, kita masih bersama dengan dua orang penting nih di Perumda Dharma Jaya, Pak Dirut dan juga Pak Dirbis ya, Direktur Utama dan Direktur Bisnisnya. Luar biasa, kita tadi dapat banyak pencerahan tentang peran dan fungsi dari Perumda Dharma Jaya ini memastikan pasokan daging di Jakarta ini khususnya Pak ya. Jadi memang coveragenya Jakarta ya, Pak. Yang utama memang di Jakarta ya. Oke. Tenang, tadi kita dijelaskan bahwa Ramadan, Lebaran yang biasanya naik, berapa persen sih Pak biasanya kalau kebutuhan daging di Jakarta dibanding bulan-bulan biasa menjelang Ramadan ini kenaikannya gitu? Ada estimasi gitu Pak? Ya kalau menurut pengalaman saya yang sebelumnya, kenaikan kebutuhan ya di sini. Kenaikan kebutuhan itu antara 5 sampai 15% lah. 5 sampai 15% ya. Baik dan yang cukup membuat kita khawatir juga adalah ketika beberapa hari yang lalu di tanggal 22, 24 itu beritanya di mana-mana Pak. Ramai di mana-mana. Pedagang daging mogok ya, meskipun ternyata tidak terjadi ya. Kita bersyukur tidak terjadi dan harga pun tetap stabil sepertinya kalau kita lihat ya, meskipun ada kenaikan tapi mungkin nggak seperti yang seperti apa? Sebenarnya sempat terjadi tapi nggak lama gitu ya. Dan alhamdulillahnya berkat koordinasi dari Kementerian Pertanian kita sudah sepakat bahwa ada harga yang memang ditentukan bagi feedlotter gitu ya untuk menjual di harga yang sudah ditentukan, dan berharapnya juga dengan harga yang sudah ditentukan itu maka di pasar juga tidak akan terjadi gejolak gitu. Jadi di satu sisi feedlotter atau
peternak ini juga sudah melakukan pengorbanan nih tanda kutip gitu ya, bahwa karena kita juga semua tahu kan bahwa harga di Australia juga sekarang naik, Betul. US dollarnya juga sekarang menguat gitu ya. Jadi memang kenaikan itu pasti akan terjadi gitu. Namun demikian dengan kesepakatan kemarin dengan Kementan, juga kebesaran hati dari teman-teman feedlotter itu, kita sudah sepakat untuk tidak menaikkan harga. Jadi ada harga yang sudah dipatok, dan itu yang harga maksimumnya sampai Lebaran. Iya. HET-nya gitu Pak ya. HET-nya. Jadi nggak usah khawatir, harusnya nanti Lebaran juga kalaupun ada kenaikan mungkin sedikit. Itu momentum aja. Momentum saja ya. Mudah-mudahan sih tidak terlalu tinggi Pak naiknya Pak ya. Mudah-mudahan amin. Tapi memang ada berita soal pembatasan kuota impor juga nih Pak, yang menjadi salah satu sebab kenaikan harga daging itu ya Pak ya. Ini akan terjadi musiman atau seperti apa sih Pak sebetulnya kalau di isu daging ini Pak? Iya, untuk kuota daging impor yang diberikan kepada swasta memang ada penurunan. Tahun lalu itu 180.000, tahun ini hanya 30.000 ton gitu. Namun pemerintah juga sudah memberikan izin untuk BUMN gitu ya, untuk dapat mengimpor 250.000 ton gitu. Tentunya pemasukannya juga akan bertahap. Tapi dan mudah-mudahan dengan itu kalau secara kondisi umumnya ya memang mudah-mudahan tetap terjaga dengan adanya 250.000 itu gitu. Namun demikian memang kalau dari sisi swasta izin impor itu memang dipotong jadi 30.000. Nah itu yang mungkin yang sedikit agak bermasalah untuk teman-teman di swasta, karena memang peruntukannya juga berbeda gitu. Oke. Tenang saya Pak dapat penjelasan, jadi aman lah ya. Nah soal yang menjadi concern juga adalah keamanan, kesehatan. Isu pangan sehat kan penting ya Pak ya. Ya jumlahnya banyak, kebutuhannya besar. Tentu kita juga ingin memastikan bahwa itu yang dikonsumsi betul-betul sehat, betul-betul untuk kebutuhan protein dari masyarakat. Gimana Dharma Jaya berinovasi mungkin untuk memastikan bahwa daging-daging yang disalurkan sampai ke masyarakat itu betul-betul aman untuk dikonsumsi, sehat begitu Pak? Mungkin Pak Irfan boleh cerita juga. Ya, kalau di Dharma Jaya memang kami juga ketika kami menerima daging itu, kami juga menaruh di cold storage kami yang sudah ada NKV-nya level 1. Itu yang tertinggi untuk nomor kontrol veterinariannya. Yang lalu yang kedua juga untuk RPH-nya sendiri kami pastikan kalau semua sesuai dengan kaidah-kaidah ya, baik itu higienitas maupun secara kehalalan. Jadi sertifikat halal ada juga, standar-standar juga sudah ada. Minggu depan juga kami insya Allah akan memberikan banyak penyuluhan kepada pemotong-pemotong untuk sesuai dengan animal welfare gitu loh, awonya gimana gitu. Jadi memang kami juga sangat peduli ya dengan sana. Lalu hingga ke dalam ketika proses produk itu diproses itu juga oleh tenaga-tenaga yang memang sudah tersertifikasi, dan memang cara pemotongannya sangat-sangat baik itu untuk produknya halal dan higienis, tapi juga safety untuk para pekerjanya. Itu yang merupakan standar di kami, karena kualitasnya nggak boleh turun. Karena apapun yang terjadi, karena ini bentuknya makanan, maka tidak ada toleransi untuk penurunan kualitas dari makanan tersebut. Gitu. Apalagi mungkin dikonsumsinya mungkin setelah beberapa hari, jadi Iya, dipastikan itu betul, pastikan betul cold dari storage dan lain sebagainya gitu ya Pak. Oke. suhu segala macam itu udah kita standarkan. Sudah ada standarnya, sudah ada HSE-nya apa? K3-nya ya. K3-nya juga. Jadi aman sahabat Sonora. Insyaallah. Ya, dan kemudian tadi Pak Irwan juga menyinggung soal kewajiban untuk membantu kelompok yang rentan ya Pak ya, membantu apa yang pemegang KJP dan sebagainya. Itu gimana Pak? Berapa porsinya dari akan ada sosial, ada bisnis gitu ya, karena memang bisa dijelaskan mungkin berapa persen yang untuk sosial dan yang untuk komersial Pak? Iya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Dirut juga untuk faktor penugasan ya. Jadi memang kami juga memberikan harga spesial ya melalui program penugasan ini kepada masyarakat tertentu, sebagai masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya itu. Mungkin per bulan itu sekitar 300 hingga 400 ribu penerima manfaat dari program tersebut, pangan bersubsidi. Dari kami itu ya 3 komoditinya, yaitu daging sapi, ikan kembung, dan daging ayam. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan untuk di Jakarta ini.
daging, ikan juga ya Pak ya? Ikan kembung. Iya baik, Ikan. baik. Telur? Enggak, beda ya, telur beda ya? Itu dari rekan dari food station. Oke, food Telur station. ya. Oke, karena itu juga sumber protein juga. Dan ini kan kalau tadi mendengar cerita dari Pak Dirut, dari Pak Dirbis, ada tantangan selain soal impor, kemudian juga dari pet lover ya Pak ya. Itu apa sih Pak tantangan lain untuk menjaga kestabilan harga pangan khususnya daging di Jakarta ini Pak? Iya, tantangannya tentunya bagi teman-teman dari feedlotter itu adalah tadi saya sampaikan adanya fluktuasi harga dan juga fluktuasi kurs. Nah, itu sangat berpengaruh gitu kan. Dan itu tantangan terbesarnya sekarang. Termasuk Donald Trump ya. Iya, itu gara-gara dia. jadi panjang dan efeknya kemana-mana gitu ya sahabat Sonora. Dan ini menarik, nanti di segmen yang ketiga kita juga akan elaborasi terkait dengan kolaborasi dengan beberapa pihak lain. Kalau tadi sudah disinggung sedikit sebetulnya bagaimana juga Dharma Jaya berkolaborasi dengan UMKM, dengan peternak lokal Pak. Pasti mungkin ada tanggung jawab juga, responsibility untuk memberdayakan apa yang ada di kita juga. Ada kewajiban TKDN gak sih Pak kalau di soal daging? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Yang penting pangan tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau gitu ya Pak ya. Luar biasa Dharma Jaya. Emang direktur kita ini anggota IDI meskipun bukan dokter ya. IDI tapi I-nya 2, Ikatan Direktur Idaman Indonesia gitu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Perumda Dharma Jaya, satu-satunya badan usaha milik daerah yang menjadi pemasok protein hewani terlengkap dan menjadi tonggak keberlanjutan pangan ekonomi di DKI Jakarta. Sejak berdiri pada tahun 1966, kami telah menjalani perjalanan panjang dengan visi yang kuat, yaitu menjadi perusahaan pangan protein hewani terkemuka yang berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian Jakarta. Dengan bangga, kami mempersembahkan serangkaian unit usaha yang membentuk fondasi keberhasilan kami. Unit usaha penggemukan hewan, unit usaha pemotongan hewan, unit usaha produksi, unit usaha pemasaran. Kami menjual dan memantau stok persediaan daging dan ikut serta mensukseskan program pangan murah di DKI Jakarta. Ruangan pendingin. Ruangan pendingin kami memastikan kualitas dan kesegaran. Dengan itu, setiap protein tetap higienis. Jawara sapi, ayam, dan ikan. Dari dapur kami ke meja Anda. Jawara hadir sebagai produk daging olahan yang siap memanjakan selera Anda. Melalui inovasi, transparansi, dan dedikasi kami, Perumda Dharma Jaya terus berkembang dan memperkokoh komitmen pada integritas dan kualitas. Dharma Jaya, one stop solution, pangan sehat untuk hidup lebih baik. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Ya, Sonora FM 92 Jakarta, kita masih bersama dengan dua direktur utama Perumda Dharma Jaya, Pak Radit, dan juga Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Pak Irwan. Sore hari ini masih ngomongin soal daging ya, tapi ini benar-benar daging semua yang kita omongin ya Pak. Jadi karena momentumnya itu memang peak season tuh Ramadan, Lebaran, dan peringatan hari-hari besar keagamaan juga ya Pak ya. Itu kan selalu ada kenaikan, tahun baru, Sebentar lagi ada Imlek. Imlek betul. bentar lagi. Aman ya Pak ya? Insya Allah aman. Kita stoknya sampai 3 bulan ke depan. Oke, 3 bulan aman sahabat Sonora, dan harga akan Kita jaga, dijaga. Dan ini penting, tentu ini strategis sekali peran dari Perumda Dharma Jaya untuk memastikan harga, karena ya pangan itu kan sensitif ya. Sama seperti mungkin komoditas lainnya, supply and demand, kalau naik permintaan harga naik. Ini malah dijaga ya Pak ya, karena memang tugasnya itu ya Pak ya. Pusing nggak sih Pak? Menjaga harga barang. Lumayan, tapi senang sih. Happy ya? Happy dengan melihat bahwa kita bisa melakukan satu kontribusi ke masyarakat. Itu ada kepuasan tersendiri gitu loh. Memang passion kita nih berdua memang di situ, jadi melayani gitu loh. Memang passion kita tuh melayani. Selain Jadi, menyanyi ya Pak ya? Selain menyanyi. Jadi mudah-mudahan pelayanan kita bisa sampai ke masyarakat. Iya, itu berdampak ke masyarakat. Selain juga ada tugas sosial tadi untuk kelompok rentan tadi, ini luar biasa sebetulnya. Nah, salah satu part yang juga mempengaruhi harga adalah supply nih Pak, pasokan. Dan saya dengar tadi cerita dari Pak Dirut, dari Pak Dirbis juga, bahwa ada kolaborasi dengan wilayah lain. Nah ini gimana Pak, boleh cerita nggak Pak, untuk memastikan stoknya, untuk memastikan harganya gitu ya. Kemudian 3 bulan stok aman itu kan ya mungkin Dharma Jaya sudah biasa, tapi itu kan ada proses panjang yang harus dilalui gitu Pak. Seperti apa? Iya, memang seperti mungkin udah kita semua tahu ya bahwa Jakarta itu kan bukan daerah produksi. Jakarta itu adalah daerah konsumsi. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan itu memang kita ambil dari luar. Ada beberapa cara kita memenuhi stok. Yang pertama adalah kita punya izin impor sendiri, yang tadi kita cerita itu. Lalu yang kedua tentunya adalah kerjasama antar daerah. Nah, kenapa? Karena memang di daerah-daerah inilah yang banyak yang surplus, kayak misalnya ayam gitu kita ambil dari daerah, sapi hidup juga sebagian kita ambil dari daerah, ikan pun juga kita ambil dari daerah gitu. Jadi untuk pemenuhan stok itu memang berbagai macam gitulah. Terus lalu yang berikutnya adalah untuk apa tadi, menjaga ya Jakarta juga kan mau ulang tahun yang ke-5. Keberlanjutan, ketahanan dan kontribusinya terhadap ekonomi Jakarta Pak. Iya. Tentunya juga pernah tadi disampaikan ada 2 sisi di Dharma Jaya, itu penugasan dan juga komersil. Nah, tentunya untuk itu kita harus berupaya untuk dapat memberikan kontribusi ke daerah dengan dividen gitu, dengan dividen. Nah, alhamdulillahnya Dharma Jaya sekarang mudah-mudahan tahun ini adalah yang pertama bisa memberikan dividen kepada Pemprov DKI. Gitu. Tepuk tangan nih kalau ada audiens ya. Jadi very first time tahun ini Pak. Ya, mudah-mudahan keren. paling tidak sejak saya menjabat itu inilah yang pertama Dharma Jaya bisa memberikan kontribusi ke Pemprov DKI. Tanpa tugas sosial tetap ya Pak ya? Tetap penugasan dong, tetap tetap bisa penugasan tetap. ada dividen. Iya, tetap. Alhamdulillah ya. Ya walaupun bertahap, mungkin jumlahnya masih belum terlalu signifikan, tapi alhamdulillah kita sudah bisa ini dari. Keren loh Pak, pecah telur loh. Iya, alhamdulillah Pak Dirbis kerja keras dan alhamdulillah kita akhirnya bisa bayar dividen insyaallah tahun ini. Wow.
Kita doakan ya, semoga semakin terus naik gitu ya. Pak Dirbis cerita dong, ini bisa pecah telur gimana nih? Iya. Akhirnya bisa berkontribusi untuk Jadi- bisa ke perekonomian Jakarta gitu. Yang pertama revisi dulu, bukan Oke. Pak Dirbis kerja keras, Pak Dirut support, kita kerja. Ini Lalu semua karyawan insan Dharma Jaya kerjanya luar biasa. tepuk Dalam tangan dua tahun, juga ya. nih buat semuanya. Perubahan behavior, lalu kerjanya mau cerdas, mau cermat gitu. Jadi semua kolaborasinya antara direksi dan karyawan manajerial level maupun sampai ke staff hingga ke PHL yang ngerti Dharma Jaya mesti gimana ya. Intinya itu pelayanan dulu, karena baik dari sisi bisnis juga sama kan. Karena kita ngerti konsumernya siapa. Kalau cuma direksi aja yang ngerti konsumennya siapa, ya nggak ada guna. Nanti kasirnya atau sales timnya atau marketingnya atau korseknya segala macam nggak bisa melayani sesuai keinginan konsumen, kan gitu. Jadi kita ngerti, oh konsumennya maunya seperti ini, barangnya seperti ini, mau diperlakukan seperti ini, sehingga pelan-pelan ya kita bisa mencapai ke titik ini gitu. Keren. Tadi sudah disinggung soal culture ya, yang dibangun, behavior yang dibangun. Apa sih Pak, boleh cerita nggak? Dan mungkin dari sekian jumlah SDM yang dimiliki Perumda Dharma Jaya, yang kemudian paling terlihat transformasinya begitu Pak? Ya. Selain melayani tadi gitu ya. Ya, jadi sekarang Dharma Jaya itu sekitar 400 orang, baik itu yang karyawan sendiri tetap ataupun memang PKWT gitu. Jadi contoh transformasi yang saya suka gitu ya, maksudnya yang Pak Dirut juga mungkin mengalami. Kita itu sebelum tahun 2025 kita itu tidak pernah melakukan importasi langsung sapi dari Australia. Terakhir kita melakukan importasi langsung itu tahun 1998. Itu 28 tahun yang lalu tuh. Nah, 2025 ini inisiatif dari Kepala Divisi Pengemukan. Kenapa kita nggak impor sapi langsung dari Australia? Akhirnya di 2025 alhamdulillahnya disupport juga dari Kementerian Pertanian, dari Perdagangan, kita dapat importasi sapi dari Australia yang bukan hanya menguntungkan untuk Dharma Jaya, walaupun karena jumlah starter ya, tadi juga nggak sampai yang banyak sekali, tapi kita mencoba gitu loh. Dan tahun ini alhamdulillah kita mencoba triple kan atau double kan lah minimal. Dan dari situ kan ketika kita dapat direct source dan bentuk sapi hidup, maka kita lebih lagi berkontribusi ke masyarakat lagi nih. Artinya sapi kita produksi sendiri, kita gemukkan sendiri, lalu kita akhirnya bisa jaga kestabilan pangan dan harganya pun bisa jaga. Di Jakarta itu Pak pengemukannya Pak? Untuk pengemukan lokasinya sekarang masih di Serang. Oke. Untuk RPH-nya tetap di Cakung, Jakarta. Ya. Jadi kita impor sapinya, kemudian digemukkan di sini. Produksi juga nanti. Keren ya. Itu salah satu yang kita yang paling saya pikir itu salah satu yang breakthrough, yang terobosan yang baik sekali. Oke. Ada mungkin selama dua periode Pak Dirut juga menjabat gitu ya. Apa sih value yang ditanamkan di tim Bapak gitu ya, di tim Dharma Jaya yang kemudian akhirnya tadi service oriented gitu ya, melayani itu, bahwa ini adalah kerja tim. Ini humble sekali beliau itu sebetulnya. Kerja tim gitu ya. Seperti apa sih Pak Dirut ceritanya mengelola SDM yang ratusan tadi? Oh iya, memang nggak mudah ya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang gitu. Tapi kita tetap terapkan di teman-teman semua, tetap semangat. Tentunya ingat bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Dan tentunya integritas, nilai-nilai integritas juga kita harus utamakan. Terus lalu yang berikutnya, membahasakannya agak saya belum ketemu, tapi intinya adalah kita melayani dengan keikhlasan, itu aja. Jadi nilai-nilai itulah yang kita tanamkan sekarang ini, bahwa dengan kita bisa seperti sekarang ini ya karena mereka teman-teman itu semua sudah mulai menerapkan apa yang kita harapkan gitu. Dan alhamdulillah hasilnya ya, alhamdulillah Dharma Jaya kelihatan makin hari, makin tahun makin lebih baik gitu. Percayalah ya, ini adalah kerja besar, mulia ya Pak ya, karena yang dilayani adalah sekian juta warga Jakarta untuk kebutuhan dagingnya. Dan tentu
ada banyak juga capaian-capaian yang ingin dicapai di tahun-tahun mendatang. Nanti kita mau tanya juga, mau cari tahu juga dari Pak Dirut, dari Pak Dirbis, ya kira-kira apa sih cita-cita yang akan dicapai di tahun-tahun mendatang oleh Perumda Dharma Jaya. Kita akan kupas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ngopi Sore. Perumda Dharma Jaya, satu-satunya badan usaha milik daerah yang menjadi pemasok protein hewani terlengkap dan menjadi tonggak keberlanjutan pangan ekonomi di DKI Jakarta. Sejak berdiri pada tahun 1966, kami telah menjalani perjalanan panjang dengan visi yang kuat, yaitu menjadi perusahaan pangan protein hewani terkemuka yang berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian Jakarta. Dengan bangga, kami mempersembahkan serangkaian unit usaha yang membentuk fondasi keberhasilan kami. Unit usaha penggemukan hewan, unit usaha pemotongan hewan, unit usaha produksi, unit usaha pemasaran. Kami menjual dan memantau stok persediaan daging dan ikut serta mensukseskan program pangan murah di DKI Jakarta. Ruangan pendingin. Ruangan pendingin kami memastikan kualitas dan kesegaran. Dengan itu, setiap protein tetap higienis. Jawara sapi, ayam, dan ikan. Dari dapur kami ke meja Anda. Jawara hadir sebagai produk daging olahan yang siap memanjakan selera Anda. Melalui inovasi, transparansi, dan dedikasi kami, Perumda Dharma Jaya terus berkembang dan memperkokoh komitmen pada integritas dan kualitas. Dharma Jaya, One Stop Solution, pangan sehat untuk hidup lebih baik. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Kembali lagi di Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi bersama Perumda Dharma Jaya, bersama Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Pak Radit, dan juga Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya, Pak Irwan. Sore hari ini, dan sebagian tadi sudah diceritakan panjang ya, tapi kita pengen tahu juga nih Pak, target-target yang ingin dicapai. Kemudian kalau masyarakat mungkin pengen kenal ya, lebih dekat, reach Dharma Jaya, mungkin ada channel-channel yang bisa diakses begitu Pak. Mungkin bisa diinformasikan ya, target-target yang ingin dicapai di tahun-tahun mendatang seperti apa nih Pak? Kalau target nanti saya, kalau masalah tim nanti Pak Irwan yang jelasin dulu. Jadi memang ya kita punya satu tujuan ke depan bahwa masyarakat itu bisa menjangkau produk-produk kita dengan lebih mudah lagi. Saat ini kan memang kita baru tersentralisasi di Cakung dan ada di beberapa pasar jaya gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya masyarakat bisa lebih mudah lagi gitu untuk mendapatkan produk-produk kita. Dan tentunya nggak usah khawatir bahwa Dharma Jaya akan selalu menyediakan produk-produk yang halal, higienis, dan juga terjangkau. Terjangkau, ya, halal, higienis, dan terjangkau. Itu dia 3 hal penting ya Pak ya. Jadi channelnya selama ini udah di Cakung ya Pak ya. Atau ada channel-channel misalnya yang ingin mengakses produk-produk Dharma Jaya dengan inovasi-inovasinya gitu, ada nggak sih Pak? Ada Mungkin dong. kerjasama dan kolaborasi selain dengan Pasar Jaya ya. Ada dong. Jadi kalau di online pun ada, tinggal di beberapa ini. toko online. Marketplace ada Pak berarti? Marketplace ada, di Oke, beberapa penting nih, marketplace penting, ada. siap. Tinggal klik aja Jawara Meat, Ini penting. Jawara Chicken, Oke. dan Jawara Fish. Keywordnya itu ya. Itu keywordnya. Pakai DJ. DJAWARA. Oke. DJ Oke. AWRA. Heeh. Meat, Uh-uh. fish ataupun chicken. Oke. Itu pasti sesuai dengan Pak Dirut tadi, harga terjangkau, kualitasnya baik, Higienis. pasti halal, Mhm. higienis Mhm. gitulah. Jadi Mhm. itu juga bisa ditemuin di beberapa supermarket besar, supermarket chain yang besar di Jakarta dan hypermarket juga. Lalu juga bisa dicari di bazar-bazar keliling kami gitu, sehingga pasti titik. Tambahan juga buat tadi Pak Dirut mungkin, Siap. kita sekarang udah ada di lebih dari 10 titik pasar jaya Di seluruh Jakarta Pak. di seluruh Jakarta. Insya Allah ke depan kita mau kolaborasi, bersinergi lagi dengan pasar jaya lebih erat lagi, sehingga kami dapat dengan bantuan pasar jaya dapat mendekati konsumen, melakukan pelayanan lebih baik lagi dibanding harus ke Cakung atau online. Iya. Tinggal dekat, next door, tahu ada. Iya, bisa Jadi, lihat. Jakarta, we are coming. Wah. Jakarta kita datang gitu ya. Dharma Jaya akan datang Iya. di 10 baru 10. Sekarang 10 dengan Pasar Jaya dan 2 kerjasama dengan pihak swasta. Pak, sorry, itu pusat, utara, selatan, timur ada Semua ada. terwakili ya. Wakili sekarang Siap. nanti kita datang lebih banyak lagi. Oke, Jakarta we are coming, Dharma Jaya coming to you ya, sahabat Sonora, dengan produk-produk yang berkualitas, higienis, dan harganya terjangkau. Ini penting, sahabat Sonora ya. Dan kalau bicara tentang target-target Pak, capaian-capaian yang mungkin dicita-citakan oleh Dharma Jaya dan tim dengan timnya yang semakin solid. Kalau tadi saya melihat ada semangat yang luar biasa untuk melayani, karena service oriented ini penting sepertinya Pak, karena yang dilayani itu memang sekian juta masyarakat dan warga Jakarta begitu Pak. Apa sih Pak cita-cita yang ingin dicapai gitu? Iya. Cita-citanya tentu ke depannya kita berharap bahwa Dharma Jaya bisa menjadi satu perusahaan protein hewani yang terkemuka, yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di Jakarta, dengan tentunya juga di seluruh Indonesia. Nah, untuk mencapai itu kita sekarang sedang membangun beberapa infrastruktur untuk mendukung cita-cita kita. Kita sekarang sedang dalam proses untuk pembangunan cold storage dengan kapasitas 5.000 ton. Kenapa cold storage ini penting? Karena memang untuk menjaga ketahanan pangan kita harus punya stok. Nah, stok itu kan harus ada tempat penyimpanannya. Nah, itulah kenapa kita bangun ini cold storage dengan kapasitas 5.000 ton di Cakung, dan itu akan jadi buffer stok kita untuk keamanan pangan di Jakarta. Lalu cita-citanya tadi itu ingin menjadi protein hewani yang terkemuka ya, dengan adanya cold storage ini juga kita juga punya niat ke depan untuk menjadi perusahaan logistik juga.
gitu. Jadi nanti dengan jadinya cold storage kita, maka kita akan masuk ke bisnis logistik gitu, cold chain, terutama untuk cold chainnya. Iya. Ini penting ya karena harus dipastikan masih fresh gitu ya Pak. Jadi logistik ini kalau ada di dalam satu badan sepertinya akan lebih seru. Iya betul. Pak Dirbis yang akan mikir gimana nih. Itu salah satu target juga Pak yang ingin dicapai di Direktorat Bisnis misalnya yang Bapak pimpin. Iya pastinya, karena memang kalau sekarang kan semakin mendekati ke konsumen semakin banyak. Tahap 1 kita akan bangun lagi yang seperti kita di Pak Dirut 5.000 ton. Kita juga ada beberapa kali nanti bekerja sama dengan Pasar Jaya atau kita punya lahan sendiri untuk bikin supaya hubnya. Jadi si storage untuk warehouse besarnya, lalu ke hubnya juga nanti kan pasti kita akan bangun lagi sehingga tidak ada perbedaan kualitas ketika kita menerima barang dari Australia atau kita terima inbound hingga di tangan masyarakat. Jangan sampai nanti beli di plastik sampai rumah kualitas kurang. Gitu. Oke. Jaga kualitasnya tadi ya Pak ya. Iya, dan juga pastinya akan membuat harga jauh lebih stabil. Itu penting karena stoknya akan terus ya. Oke, di segmen terakhir ini harapan tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan tercapai Pak. Itu dukungan dari kita juga. Kemudian kalau diminta untuk menggambarkan Dharma Jaya dalam 3 kata dari Pak Dirut dan Pak Dirbis, kira-kira apa nih? Dari Pak Dirbis dulu boleh? 3 kata yang menggambarkan Dharma Jaya. Pelayanan, Oke. semangat tim, Dan maju terus. Agak mikir ya, oke nggak apa-apa semangat ya. Pelayanan, semangat tim itu 2 kata ya, tapi nggak apa-apa ya. Semangat tim dan maju pokoknya ya, semakin maju. Oke, dari Pak Dirut, Pak, 3 kata yang kira-kira paling mewakili Dharma Jaya setelah Bapak bertahun-tahun nih menggeluti dan memimpin Dharma Jaya, Pak. Ketersediaan, Oke. keterjangkauan, Dan hebat. Maju dan hebat ya. 2 kata yang powerful, ada kemauan, ada komitmen untuk terus berbenah dan melayani lebih baik lagi seperti itu ya. Maju dan hebat ya, 2 kata yang saya kutip dari Pak Irwan dan juga Pak Dirut pada sore hari ini. Dan sahabat Sonora, demikian bincang-bincang kita bersama Perumda Dharma Jaya. Semoga ini bisa memberikan Anda juga banyak insight ya tentang Dharma Jaya ya, salah satu BUMD yang perannya strategis untuk memastikan ketersediaan, kesehatan, keamanan pangan, dan juga keterjangkauan harga di Jakarta ini bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Jakarta ya Pak ya. Dan mungkin nasional juga Pak. ya cita-cita kita. Cita-cita, amin ya, kita doakan. Dan saya akan menutup talkshow kita pada sore hari ini dengan 1 pantun lagi Pak. Ya. Oke, naik Transjakarta ke Jatinegara. Cakep. Nengok nenek ke Cipinang Muara. Artinya Bersama Pak Irwan dan para Raditya, Dharma Jaya siap amankan pangan Jakarta. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat sore. Sore.